Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas bab tentang iman kepada Rasul-Rasul. Setelah kita membahas di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa para Rasul dibekali oleh Allah dengan mukjizat, dan mukjizatnya para Rasul sesuai dengan zamannya, maka Nabi SAW pun mendapatkan mukjizat dari Allah, mukjizat yang terbaik dari seluruh mukjizat yang pernah Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul. Apa mukjizat itu? Kita akan membahas mulai dari halaman 281, yaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang dengan Al-Quran itu membenarkan seluruh mukjizat yang telah lalu dan menyempurnakan. Dengan itu telah sempurna. Mukjizatnya para nabi zaman dahulu hanya disaksikan oleh umat yang hidup bersamanya. Setelah itu tinggal kisah. Tapi kalau mukjizatnya Rasul, sejak pertama kali Rasul mendapatkan wahyu sampai nanti beliau wafat ila yaumil akhir, setiap umat Islam tetap bisa mengetahui mukjizat itu, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran pedoman hidup, petunjuk yang insya Allah berlaku sampai akhir zaman. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sudah kita uraikan di pertemuan sebelumnya bahwa mukjizat-mukjizatnya para Nabi dan Rasul disesuaikan dengan keadaan saat itu. Kalau Fir'aun, apa mukjizatnya? Nabi Musa, apa mukjizatnya? Bisa mengalahkan tukang-tukang sihir. Dengan cara apa? Menjadikan tongkat bukan disihir menjadi ular, tapi jadi ular beneran. Yang apa yang terjadi? Sudah kita uraikan dulu di rangkaian surat Asy-Syu'ara. Dari ayat 40 beberapa ayat yang pada akhirnya tukang-tukang sihir itu sujud masuk Islam semuanya. Yang kemudian disiksa oleh Fir'aun, dipotong bersilangan, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, kaki kiri dipotong, kaki kanan dipotong, tangan kiri dipotong. Bisa bayangkan Pak? Gak ada kaki satu, gak ada tangan satu Pak. Keseimbangannya bagaimana? Inilah cara Fir'aun menyiksa mereka. Apakah mereka surut? Tidak. Mereka tetap sujud. Sebab apa? Tahu yang dilakukan Musa bukan sihir, benar-benar jadi ular beneran. Dan itu salah satu penggalan ayatnya disebutkan ketika di surat Asy-Syu'ara ayat 46 di sini sampai ayat 48. Fa'ulqiya as-sahra'u sajidin. Ketika telah terjadi nyata Fir'aun, Musa bukan sebagai tukang sihir, tapi betul-betul menjadikan tongkat itu menjadi ular beneran dan ditelannya ular-ular sihir daripada tukang-tukang sihir. Maka kemudian mereka tukang sihir itu dibuat menyungkur sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Seketika itu mengatakan kami beriman pada Allah Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Kami tidak beriman kepada Fir'aun yang telah mengaku dirinya Tuhan. Kemudian berikutnya di sini mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa disebutkan di situ. Di saat Nabi Musa hidup, di situ ilmu pengobatan tabib lagi digadang-gadang. Betapa banyak tabib-tabib yang hebat bisa menyembuhkan penyakit, tapi tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan orang buta bisa melihat. Tidak pula satupun tabib yang bisa menyembuhkan orang berpenyakit sopak, berpenyakit kulit, belang-belang, sempurna mulus. Tidak pernah ada benda mati dihidupkan. Tidak pula ada orang mati bisa dihidupkan. Tapi Nabi Isa, mukjizatnya semuanya Allah buktikan. Burung dibuat dari tanah, ditiup, terbang, hidup beneran. Orang buta sejak lahir tidak pernah melihat, digusap oleh Isa, kemudian bisa melihat seketika. Kemudian ketika ada orang terkena penyakit sopak yang penyakit kulitnya tidak mulus, digusap. Ada orang sudah mati, digusap. Maka Nabi Isa dijuluki apa? Al-Masih. Apa itu Al-Masih itu? Yang mengusap
Isa Al-Masih. Dajjal apa julukannya? Al-Masih Dajjal. Dajjal juga Al-Masih. Bagaimana caranya? Bukit diusap oleh Dajjal jadi roti. Sungai diusap oleh Dajjal jadi seperti air. Seperti api. Giliran api diusap oleh Dajjal menjadi air. Orang sakit diusap oleh Dajjal sembuh. Orang mati diusap oleh Dajjal hidup. Dimatikan lagi mati. Maka Dajjal itu disebut Al-Masih. Bedanya apa? Kalau Al-Masih, Dajjal itu dalam kedurhakaan diberikan ilmu oleh Allah untuk membuktikan orang yang beriman yang mana. Kalau yang beriman gak bakal ikutin Dajjal karena Dajjal bukan Nabi. Sementara kalau orang yang tidak beriman, wih Dajjal hebat. Maka kita diperintah Allah untuk apa? Berlindung dari Al-Masih Dajjal. Tiap sholat, tiap selesai sholat. Apa doa kita Pak di dalam sholat Pak? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Yang Dajjal itu menjerumuskan, tapi tidak perlu khawatir. Kita insya Allah akan terhindar dari fitnah Dajjal kalau kita berada di jalan lurus. Salah satu terhindar dari fitnah Dajjal apa? Hafalkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 atau 10 ayat terakhir. Ayat 101 sampai 110. Siapa yang menghafalkan surat ini, memahami dan mengamalkannya, maka akan terhindar dari segala bentuk fitnah Dajjal yang menjerumuskan. Tapi jangan cuma dihafal Pak, dipahami, diamalkan. Karena Quran menjadi mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang akan kita bahas. Manakala orang-orang Arab adalah orang-orang yang ahli di bidang berbicara dan berkhutbah, ahli syair, mengubah-ubah kalimat-kalimat retorika. Kalau zaman sekarang ahli sajak, ahli apa namanya, puisi, syair. Zaman dulu Pak, kita belajar bahasa Indonesia kan harus ada mempelajari kan sajak-sajak, syair-syair, puisi-puisi. Siapa yang paling terkenal? Taufik Ismail dan seterusnya. Itu luar biasa sajak-sajaknya. Di zaman Nabi lebih mencengangkan lagi. Sedangkan Nabi ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Mungkinkah Rasulullah yang tidak bisa baca membuat syair, membuat sajak? Mungkinkah Rasulullah yang tidak bisa tulis tiba-tiba ada tulisan? Nah inilah, maka dipatahkan dengan Al-Quran. Quran bukan dari Nabi, dari Allah. Ini mukjizat. Karena tidak mungkin orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis kemudian diutus oleh Allah kepada kaumnya lalu bisa membawa kebenaran. Tidak mungkin kecuali atas wahyu. Maka di surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat pertama apa firman Allah? Ayat yang kedua, Huwallazi ba'atha, dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyina rasulan minhum, kepada umat yang ketika itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, seorang rasul dari kalangan mereka yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang membacakan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka ayat-ayatnya, bukan syairnya Nabi, tapi ayat dari Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan umatnya menuju kepada kebenaran, mengajak kepada kebenaran, kembali kepada Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah, as-sunnah, al-hadis. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin, meskipun kamu dahulunya dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi andai kata ada sekarang orang-orang kok nggak mau mempelajari Quran, nggak mau mempelajari hadis, sesat mas, nggak mau mengikuti, mengkaji, belajar untuk memahami Al-Quran, hadis, sesat. Maka nikmat yang paling
besar dari nikmat orang beriman apa Pak? Kalau nikmat yang paling besar, para ulama mengatakan nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat apa? Iman dan takwa. Sekarang nikmat yang paling utama bagi orang yang iman apa itu Pak? Mungkinkah umat ini beriman kalau Rasul tidak pernah diutus? Mungkinkah umat ini beriman kalau Rasul tidak menyampaikan Al-Quran? Mungkinkah umat ini beriman kalau Rasul tidak menjelaskan Al-Quran dengan Al-Hadis? Jadi apa nikmat kita orang beriman? Allah sebutkan di surat Ali Imran, surat 3 164. Apa itu nikmat? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad, sungguh benar-benar, mannallah, Allah telah memberikan karunia, telah memberikan kenikmatan yang paling sempurna. Untuk siapa? 'Alal mu'minin, atas orang-orang mukmin. Ketika ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu yang ummi tadi, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang menyampaikan, menjelaskan, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dan menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, as-sunnah. Jadi kalau ada orang ngaku iman, nikmatnya itu di dalam utusannya Allah, yaitu Rasul yang menyampaikan Quran dan hadis. Lah kok gak mau belajar, gak mau taklim, gak mau datang ke majelis taklim, gak belajar Quran, gak belajar hadis? Bagaimana nikmat Pak? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun kamu dahulunya sesat yang nyata, demi Allah, tanpa kita mau belajar agama, tanpa kita hadir di majelis taklim, gak bisa dapat petunjuk Pak. Paling gak sekedar ibadah ikut-ikutan, wallahu a'lam benar atau tidak. Tapi dengan ilmu, insya Allah. Dan ilmu yang harus kita pelajari itu apa Pak? Quran ini mujizatnya Nabi Pak. Mujizat yang paling sempurna dari segala mujizat yang lain. Kalau mujizatnya para nabi dahulu, Musa mujizatnya bisa tongkat menjadi ular beneran. Kira-kira ada nggak manfaatnya untuk umat? Manfaat ketika itu ada, kemenangan. Nih nabi gue beneran nih, bangga. Adakah manfaat untuk akidah? Ada, bagi yang meyakini, tambah iman. Tapi untuk orang yang nggak pernah ketemu dengan Musa, ada manfaatnya kan? Cerita, tapi bukan dongeng. Kalau dongeng itu once upon a time did, suatu ketika, suatu masa terjadi. Cerita bohong. Pada suatu ketika, gak ada zamannya itu, namanya dongeng. Tapi kalau kisah nyata, ada betul-betul. Mukjizat itu kisah nyata yang kita tidak lihat, tapi ada kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau ada yang berkata, maaf, anak milenial zaman sekarang biasanya segala sesuatu itu harus dengan apa? Logika, betul? Ilmiah, betul? Kira-kira Islam ilmiah gak? Islam ilmiah gak? Quran ilmiah gak? Dari mana Bapak bisa tahu Quran ilmiah? Ya? Baik. Apa sih yang disebut ilmiah itu kan? Wah gak ilmiah, wah gak ilmiah. Tapi kalau lagi belajar fisika, semua rumusnya Albert Einstein. Ilmiah enggak? Ilmiah nih, kitabnya nih jelas. Ketika tentang belajar tentang siapa yang pertama kali membuat listrik, Thomas Alva Edison, ada ilmiah ini. Apa sih ilmiah itu? Ilmiah itu kan kata dasarnya dari ilmu. Ilmiah berarti apa? Semuanya berlandaskan ilmu. Benar apa enggak? Sekarang, Quran ilmiah enggak? Dari mana ilmiahnya? Coba jawaban singkatnya. Siapa yang menyampaikan Quran? Bukan Allah. Yang pertama, saya dulu.
Betul, yang menyampaikan Quran adalah Rasulullah. Siapa yang menurunkan Quran untuk Rasul? Dibawa oleh siapa? Jibril yang sangat cerdas. Kira-kira Allah itu namanya apa? Nama Allah Asmaul Husna. Tentang ilmu, nama Allah apa? Al-ilmu, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Al-alim, yang maha mengetahui. Siapa yang bisa mengalahkan ilmunya Allah? Siapa? Sampai Allah katakan di surat 31, surat Luqman, ayat yang ke-27, jika engkau hendak berbicara tentang ilmu Allah, law annama fil ardi min syajaratin aklam, seandainya di bumi ini semua pohon-pohon ditebang jadikan alat tulis, jadikan pena, wal bahr, tintanya adalah lautan dan seisinya dikuras jadi tinta. Setelah ditulis ilmu Allah, habis tinta itu, yamudduhu min ba'dihi sab'a, ditambah lagi dengan 7 lautan yang sama. Bisa nggak ditulis ilmunya Allah? Al-khurim ma nafidat kalimatullah. Gak habis-habisnya tuh ditulis ilmunya Allah, kalimatnya Allah. Penjelasan Quran gak bisa dijelaskan dengan tinta 7 laut sekalipun pohon ditebang jadi alat tulis. Lalu ada manusia kok merasa pintar dengan akalnya. Ya Allah, Anda gak ada apa-apanya kecuali Anda menyampaikan yang hak. Bukan Anda yang pintar, tapi Allah yang telah memberikan Anda ilmu. Maka Allah itu Al-Alim, Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Ilmunya gak terbatas, gak terbayangkan. Maka semua firman Allah jadi ilmiah apa tidak? Ilmiah, dari yang maha berilmu. Lalu mengatakan, Quran gak relevan, Quran gak ilmiah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka pantas ketika Quran diwariskan oleh Allah kepada Nabi SAW dan Nabi wafat diwariskan kepada umatnya, apakah setiap umat Nabi mau terima Quran? Dijelaskan di dalam surat Fussilat, surat 41, bahwasanya Quran itu di ayat 42 dikatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Quran itu sekali-kali tidak didatangi dari yang batil. Quran itu sekali-kali tidak didatangi oleh kebatilan. Jadi Quran itu pasti benar, hak, dan tidak didatangi dari sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Wala min khalfi, dari kanan nggak bisa, dari kiri nggak didatangi, depan belakang nggak. Quran itu selalu otentik, benar. Coba Pak, selain Quran, ada nggak kitab suci yang masih ada bahasa aslinya Pak? Bapak tahu Pak? Kitab Taurat, kitab Injil nggak ada lagi, karena sudah buatan manusia, maka nggak ada bahasa aslinya Pak. Kalau Quran, sejak Allah wahyukan ila yaumil akhir tetap ada, hanya boleh diterjemahkan tiap negara. Ada terjemahan, tapi aslinya tetap ada. Ini Allah jamin tidak akan didatangi kebatilan, baik itu dari depan maupun dari belakang, karena diturunkan dari Allah yang maha perkasa dan Allah maha terpuji. Lalu kemana Quran itu diturunkan? Kemana Al-Quran itu diwariskan? Surat 35, surat Fatir ayat 31 dan 32. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innahu bi'ibadihi la khabirun basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, yaitu dari Al-Quran, itu benar-benar Allah turunkan. Quran itu apa? Membenarkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Huwal haq, itu benar dari Allah.
yang bisa dilihat oleh umat manusia sampai akhir zaman. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Dengan adanya Al-Quran, Taurat, Injil tidak berlaku lagi. Cukup kita imani, tapi mukjizatnya adalah Al-Quran. Innahu, sesungguhnya dia Allah, biibadihi, terhadap hamba-hambanya, la khabirum basir, benar-benar maha menyaksikan, maha teliti, benar-benar maha melihat. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, hamba-hambanya Allah itu siapa? Seluruh manusia hambanya Allah, termasuk orang kafir hambanya Allah, atau yang dimaksud hambanya Allah itu hanya orang beriman? Semuanya sepakat? Ya, setiap ada orang diciptakan oleh Allah pasti Abdullah namanya, hambanya Allah. Abdul harus menghamba kepada Allah. Tapi apakah Quran itu Allah wariskan kepada seluruh hambanya Allah? Sesungguhnya diwariskannya iya, tapi apakah yang mau menerima kepada Al-Quran itu Allah wariskan seluruh hamba Allah? Lihat ayat ke-32-nya. Summa awrathna, kemudian kami wariskan Al-Kitab, kitab Al-Quran ini kepada siapa? Alladzinas qafaina min ibadina. Kepada siapa? Hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba kami. Orang Yahudi mau terima Quran nggak? Ya udah, nggak dapat warisan. Orang Nasrani mau terima Quran nggak? Nggak dapat warisan. Seluruh orang yang beragama selain Islam mau terima warisan nggak? Dan siapa yang mau terima warisan? Hamba yang terpilih di antara hamba. Siapa itu, Pak? Islam yang telah mengucapkan dua kalimat, maka pasti orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat pasti ridho Quran menjadi kitabnya. Betul? Tapi apakah umat Islam yang telah ridho dengan kitab Quran mau mempelajari Quran? Nah, ini yang jadi masalah. Semoga yang hadir di sini insya Allah termasuk